semua, perkenalkan nama saya Diana Sari Dewi dari kelas 10 MPLB 2. Di video kali ini saya akan mereaksi video tentang peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Halo semuanya, siapkan semangatmu untuk belajar bersama ya. Sebelumnya, kita sudah mempelajari sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan Indonesia dengan negara lain. Di akhir bagian ini, kalian diharapkan bisa memahami dan menjelaskan peran Indonesia di kancah politik dunia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira kenapa ya suatu negara harus menciptakan hubungan baik dengan negara lain? Lalu bagaimana sih peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia? Seperti halnya manusia, kita membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan sebuah negara. Negara juga membutuhkan hubungan dengan orang lain untuk menjalankan negaranya. Sebagai sebuah negara, Indonesia harus menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia tidak hanya berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Karena keberadaan sebuah negara dinyatakan sah ketika memenuhi unsur pokok, yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan rakyat. Selain itu harus ada unsur pelengkap, yaitu pengakuan dari negara lain. Setelah mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure oleh negara lain, negara baru tersebut dapat menjalin hubungan internasional. Pada intinya, Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia. Oleh karena itu, Indonesia aktif menjalin hubungan dengan negara lain. Hubungan internasional yang dijalin oleh Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan dari salah satu tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disebut juga UUD NRI tahun 1945. Kalian masih ingat tujuan yang mana? Ya, pelajar Pancasila memang cerdas. Tujuannya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Masih ingat kan? Nah, oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Karena bangsa Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh umat manusia di dunia. Setelah mengikuti semua materi tadi, sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, hubungan internasional yang dijalin oleh Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan dari salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa bunyi tujuan tersebut? Iya, benar sekali. Tujuannya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan kedua, selain wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan rakyat, apa unsur pelengkap lain agar sebuah negara sah keberadaannya? Nah, benar sekali. Negara itu harus mendapat pengakuan dari negara lain. Teman-teman, semoga kalian bisa kerahkan kemampuan terbaik kalian dalam menjawab pertanyaan tadi ya. Terus semangat dan jangan pernah menyerah. Hai pelajar Pancasila, selamat datang kembali di buku audio Pancasila 10. Sudah tidak sabar ya belajar bersama? Kali ini kita akan mempelajari arti, faktor penyebab, tujuan, dan bidang-bidang hubungan internasional. Setelah mempelajari bagian ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan dengan baik konsep hubungan internasional Indonesia. Menurut kalian, bagaimana hubungan internasional mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Apakah hubungan internasional Indonesia dengan negara lain benar-benar ada pengaruhnya untuk kita semua? Sebenarnya ada dua faktor teman-teman yang menyebabkan negara melakukan hubungan internasional. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam negara. Misalnya, dorongan dari warga negara untuk menjalin hubungan internasional, terbatasnya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan warganya, serta berlimpahnya produksi dalam negara yang membutuhkan tujuan ekspor. Sementara faktor eksternal berasal dari luar negara, seperti menjaga kedaulatan, penguatan pertahanan dan keamanan dari segala ancaman luar, serta tersedianya kebutuhan negara dan atau warga negara yang ada di luar negara. Tujuan hubungan internasional juga cenderung menyesuaikan dengan tujuan berdirinya suatu negara. Misalnya, Indonesia menjalin hubungan internasional untuk mewujudkan cita-cita nasional yang terdapat dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan tersebut adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, hubungan internasional juga dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yang terdapat pada alinea keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu Indonesia pun aktif berkontribusi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah sebabnya Indonesia memberikan sumbangan dalam bentuk gagasan maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik antar negara atau permasalahan dunia lainnya.
Dalam hubungannya dengan politik luar negeri, Indonesia mengembangkan politik luar negeri bebas aktif. Apa ya artinya? Bebas aktif berarti politik luar negeri yang bebas mengambil sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, tidak terkait pada satu kekuatan dunia tertentu, serta secara aktif berkontribusi dalam menyumbangkan ide atau pemikiran dan langkah nyata. Bidang-bidang hubungan internasional yang dikembangkan Indonesia antara lain sebagai berikut. Politik, contohnya adalah pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain dan perjanjian batas negara dengan negara tetangga. Ekonomi, contohnya perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara lain seperti Amerika Serikat atau Cina. Sosial budaya, contohnya pertukaran pelajar dan budaya antar negara. Pertahanan dan keamanan, contohnya kerjasama pembelian alat utama sistem pertahanan dan latihan militer gabungan dengan negara sahabat. Setelah mengikuti semua materi ini, berarti sudah saatnya kalian menguji pemahaman dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang dimaksud faktor internal dan eksternal dalam alasan sebuah negara melakukan hubungan internasional? Ya, benar sekali. Faktor internal adalah alasan dari dalam negeri, sementara faktor eksternal adalah alasan dari luar negeri. Dan kedua, apa maksudnya politik luar negeri bebas aktif? Nah, benar sekali. Bebas aktif berarti politik luar negeri yang bebas mengambil sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional. Halo teman-teman, senang rasanya menyapa kalian kembali. Kita hampir sampai di penghujung bab ini. Masih ada beberapa materi lain yang akan kita pelajari. Setelah mendengarkan buku audio ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa saja asas hubungan internasional dan apa peran Indonesia di perpolitikan dunia. Pelajar Pancasila, pernahkah kalian berpikir dalam dunia yang semakin terhubung, apa yang akan terjadi jika negara-negara tidak saling bekerja sama dan hanya mengutamakan kepentingan sendiri? Bisakah kita mencapai perdamaian dan kesejahteraan tanpa kerjasama internasional? Hubungan internasional di dunia ini diatur oleh hukum internasional. Oleh karena itu, dalam konsep hubungan internasional, Indonesia harus mematuhi asas-asas internasional yang telah diatur. Asas-asas tersebut yaitu 1. Asas teritorial, yaitu kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. 2. Asas kebangsaan, yaitu kekuasaan negara atas warga negaranya meski berada di luar negeri. 3. Asas kepentingan umum, yaitu kewajiban negara melindungi dan mengatur kepentingan nasional dan warganya. 4. Asas Pacta Sunt Servanda, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian akan mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi para pihak yang melakukan perjanjian. 5. Asas Equality Rights, yaitu negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dalam hubungan internasional. 6. Asas keterbukaan, yaitu membangun sikap saling terbuka dan berkeadilan dalam hubungan internasional. Berikut ini beberapa contoh peran Indonesia dalam organisasi internasional. Indonesia aktif di Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Pada tanggal 25 Januari 1965, Indonesia sempat keluar dari PBB, tapi kemudian masuk kembali pada tanggal 28 September 1966. Peran Indonesia cukup besar di dalam PBB. Indonesia masuk 10 besar negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara penyumbang pasukan. Indonesia juga beberapa kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang terbaru ialah periode 2019 sampai 2020. Selain itu, Indonesia juga terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB pada tahun 2020 hingga 2022. Indonesia aktif di organisasi antara negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Selain sebagai penggagas berdirinya ASEAN, Indonesia juga beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN. Indonesia merupakan ketua ASEAN pertama tahun 1976. Pada tahun 2023, Indonesia kembali terpilih sebagai ketua ASEAN. Indonesia juga aktif di organisasi APEC. APEC adalah forum kerjasama ekonomi antar 21 negara di sekitar Samudra Pasifik yang dibentuk tahun 1989. Indonesia menjadi ketua APEC sekaligus sebagai tuan rumah KTT APEC di Bogor tahun 1994 dan KTT APEC ke-21 tahun 2013 di Bali. Lalu Indonesia juga aktif di OIC atau Organization Islamic Cooperation. Peran Indonesia dalam OIC diantaranya menjadi ketua OIC Peace Committee for Southern Philippines tahun 1993. Komite ini memfasilitasi perundingan damai antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front atau MNLF. Ternyata Indonesia punya peran yang luar biasa ya teman-teman. Untuk menguji pemahaman kalian, ayo jawab pertanyaan berikut ini. Sudah siap? Tentu siap dong. Pertama, sebutkan beberapa organisasi dunia tempat Indonesia aktif menjadi anggota. Betul, ada PBB, ASEAN, APEC, dan OIC. Dan kedua, sebutkan asas-asas hubungan internasional. Kamu pintar,
asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum, asas Pacta Sunt Servanda, asas equality rights, dan asas keterbukaan. Pelajar Pancasila, semoga dengan menjawab pertanyaan tadi, kalian bisa semakin memahami materi ini dengan baik. Mari turut serta berperan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sampai jumpa. Menurut saya, video peran Indonesia dalam hubungan antar negara sangat menarik dan bermanfaat karena menjelaskan pentingnya hubungan antar negara dengan bahasa yang mudah dipahami. Dari video tersebut, saya mengetahui bahwa setiap negara termasuk Indonesia tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan serta menghadapi tantangan global. Materi yang disampaikan juga tersusun dengan baik sehingga mudah diikuti. Selain itu, video tersebut membuat saya lebih memahami peran Indonesia dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. Indonesia tidak hanya bekerja sama dalam bidang ekonomi, tetapi juga bekerja sama dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, dan perdamaian dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang aktif dalam menjalin kerjasama internasional demi kepentingan bersama dan terciptanya hubungan yang harmonis antar bangsa. Video tersebut juga menambah wawasan tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara lain, karena kerjasama internasional dapat memberikan banyak manfaat bagi kemajuan suatu negara. Namun, menurut saya, video tersebut akan menjadi lebih menarik jika ditambahkan lebih banyak contoh nyata mengenai peran Indonesia dalam organisasi internasional seperti ASEAN atau PBB. Dengan adanya contoh yang lebih konkret, dapat lebih memahami bagaimana Indonesia berkontribusi di tingkat internasional.